apa yang dirasakan mereka, Mbak? Ini sebenarnya satu hal yang memang harus kita kikis terus, yaitu mengenai patriarki. Seperti yang namanya urusan anak adalah urusan ibu. Okay. Anak menjadi tanggung jawab ibu. Tanggung jawab bapak adalah bekerja. Itu kan tidak seperti itu yang dituntut sekarang. Kalau rata-rata lama sekolah itu jelas perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Tapi usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi kalau misalnya partisipasi dalam ekonomi itu ya, itu perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Itu kan gambaran bagaimana situasi keluarga saat ini. Contoh misalnya ketika kita bicara usia harapan hidup. Di balik usia harapan hidup laki-laki yang pendek, itu ada peran perempuan, ya kan? Nah, maka dari itu dokumen perencanaan daerah dan dokumen penganggaran daerah itu harus melihat seperti itu. Tapi ada lemahnya memang, Mas, data. Yang pasti tahu bagaimana mengatur waktu adalah ibu. Tidak bisa disamaratakan. Kadang-kadang memang ada beban ganda itu. Mohon maaf, di Indonesia ini kan masih banyak stigma tentang difabel itu, kalau mempunyai anak difabel itu sebuah aib. Jadi ibu juga berperan untuk melawan stigma-stigma negatif. Apa yang mendorong semangat Mbak Yeni? Ya, saya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat dari hobi saya menulis, dan saya berharap ketika misalnya saya sudah tidak ada, tapi tulisan saya itu masih bisa dibaca dan menjadi ladang pahala dan bisa menginspirasi dan mengedukasi orang. Mbak Yeni, siapa yang paling mendorong Mbak Yeni sampai begitu banyak prestasi yang dicapai? Ya tentu saja ibu saya. Ibu ya, oke. Sesaat lagi akan Anda ikuti Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini mengangkat judul Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Selamat mengikuti. Keluarga adalah unit dasar masyarakat, di mana ibu rumah tangga memainkan peran sentral dalam mengelola kebutuhan hidup dan pengelolaan kesejahteraan keluarga. Pada masa dunia yang penuh tantangan dewasa ini, peran ibu tidak lagi sebatas mengurus rumah tangga, melainkan juga sebagai aktor pemberdayaan kesejahteraan bagi keluarga. Di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah melalui berbagai program mencoba mendorong partisipasi perempuan atau ibu secara aktif dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu tahun 2025 dengan tema Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi momentum strategis untuk menegaskan bahwa ibu layak dihargai sebagai pilar utama dalam menjaga dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, ada sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi peran ibu dalam membantu kesejahteraan keluarga. Banyak ibu rumah tangga atau keluarga berpenghasilan rendah menghadapi keterbatasan akses modal dan akses pasar untuk usaha rumah tangga. Di samping itu, tanpa dukungan pelatihan atau kelembagaan yang memadai, inisiatif usaha rumah tangga sering sulit berkembang. Lalu upaya dan kebijakan apa yang sebaiknya ditempuh Pemprov Jawa Tengah agar visi Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045 pada Hari Ibu tahun ini bisa dijalankan secara optimal dan berkelanjutan? Kita akan bahas dalam dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini yang mengangkat tema Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah di Prime Topic. Bersama saya Dendi Ganda, kita akan membahas tema yang tadi sudah dijelaskan latar belakangnya di awal ya. Dan kali ini kita menyongsong Hari Ibu tahun 2025
Dan untuk itu Prime Topik kali ini menghadirkan narasumbernya semua perempuan yang hebat-hebat. Saya akan mulai diskusi kita dengan ngobrol ke DPRD kita, Mbak Tia nih. Bagaimana Mbak Tia ini melihat peran ibu dan perempuan pada umumnya sebagai aktor sentral pembangunan keluarga khususnya di Jawa Tengah? Kalau kita berbicara masalah ibu, seorang ibu dalam keluarga itu kan pasti menjadi tokoh sentral dalam keluarga. Tetapi dengan adanya sebutan tokoh sentral dalam keluarga bukan berarti tanggung jawab keluarga itu hanya di ibu saja. Ya, sharing tanggung jawab dengan pasangan itu sangat luar biasa, membuat suasana rumah jadi lebih nyaman, kemudian anak-anak juga akan tumbuh berkembang dengan baik. Dan juga sebutan lagi apa untuk seorang ibu adalah manajer dalam keluarga. Nah, seorang manajer dalam keluarga dalam arti yang mengatur keuangan, yang mengatur kesehatan, pendidikan anak gitu nggih. Sehingga harapannya dengan adanya tugas sebagai aktor sentral, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemudian sebagai juga seorang manajer, sehingga memang dibutuhkan sekali tim yang kuat dalam keluarga. Tim yang kuat karena kami bisa disampaikan bahwa seorang anak itu juga mestinya butuh pendidikan tidak hanya dari ibu saja, walaupun seorang ibu adalah pendidik yang pertama, tetapi campur tangan dari seorang ayah itu juga sangat penting sekali, membuat anak lebih percaya diri, merasa sayangnya dipenuhi dalam keluarga, sehingga harapannya ya di luar dia akan lebih kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan di luar. Seperti apa Mbak Tia melihat kondisi yang ada di Jawa Tengah saat ini? Iya, termasuk beban ekonomi ya, makanya judulnya pas banget nih, perempuan yang berdaya gitu ya. Berdaya dalam hal ini adalah berdaya antara lain dalam hal berdaya dengan ekonomi. Nah, cuman selalu saya sampaikan apabila saya bertemu dengan warga gitu ya, para wanita-wanita yang ada di Semarang, bahwa berdaya dalam hal ekonomi itu penting juga. Kemudian berdaya dalam ekonomi dalam hal apa? Tentu apa yang menjadi potensi dari si ibu tersebut. Tidak bisa diarahkan, oh misalnya si ibu harus bekerja di kantor seperti Mbak Emma gitu ya. Tapi kalau ininya tidak ada di kantor, ya feel-nya tidak ada di kantor, dia misalnya berusaha untuk UMKM mengerjakan kegiatan di rumah, nggak masalah. Malah kalau misalnya seorang ibu yang mengerjakan kegiatan di rumah, UMKM di rumah, dia masih bisa menjalankan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, misalnya pagi masih sempat masak, siang masih menjemput anak sekolah gitu ya. Jadi peran ganda itu akan dilaksanakan dengan happy. Yang penting itu, jangan sampai menjadi beban jadi seorang ibu dalam hal peran ganda, tetapi ya harus happy. Gitu. Oke, mungkin sebagai ibu juga Mbak Tia juga akan melakukan hal yang seperti itu ya. Iya. Apa yang menjadi kesulitannya? Kesulitannya. Mbak Tia, ya. Kadang-kadang memang ada beban ganda itu. Iya, itu memang tidak bisa dihilangkan ya, Mbak Emma nggih. Beban ganda, tapi ya asal kalau misalnya itu dibebankan, misalnya ini kan saya anak saya ada 3 gitu ya. Jadi saya harus tetap memperhatikan gitu. Kemudian saya dulu masih bekerja. Jadi memang bagaimana saya pintar-pintarnya meluangkan waktu, mengatur waktu. Kemudian saya bisa, karena anak saya, jadi saya bisa paham ya. Oh anak ini harus begini, anak ini harus begini. Itu yang harus saya pahami. Ya, tidak bisa yang namanya oh kamu harus misalnya ya seorang ibu harus jam segini telepon anak, segini telepon anak, tidak bisa. Mungkin kebetulan anak saya sudah bekerja, kemudian kedua mungkin pas waktu kuliah, ya waktu kuliah di kelas juga susah dihubungi. Jadi memang yang pasti tahu bagaimana mengatur waktu adalah ibu, tidak bisa disamaratakan. Yeah. Baik, terima kasih Mbak Tia. Sekarang saya ke Bu Emma nih. Nah ini beliau sangat paham dengan kondisi perempuan di Semarang pada khususnya tentang bagaimana menjadi sosok manajer keluarga tadi ya. Mungkin kalau dia seorang ibu rumah tangga tentu ada peran khusus di keluarga. Nah menurut Ibu sekarang perkembangannya seperti apa di Jawa Tengah pada khususnya? Ya kalau tadi yang sampaikan Bu Tia begini ya, jadi kalau misalnya kita melihat kan
keluarga itu kan sebenarnya kan base-nya adalah untuk melihat kualitas masyarakat Indonesia seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita melihat IPM, indeks pembangunan gender gitu ya, bahwa masih ada diskriminasi di sana, ada angka-angka yang tidak sama gitu antara perempuan laki-laki, gitu. Baik kalau rata-rata lama sekolah itu jelas perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Tapi usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi kalau misalnya partisipasi dalam ekonomi itu ya, itu perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Itu kan gambarannya bagaimana situasi keluarga saat ini gitu kan. Nah itu kalau kita melihat itu, kalau terus kemudian kita coba hubungkan dengan fungsi keluarga gitu ya Mas ya, fungsi keluarga. Bahwa kan dalam keluarga itu kan ada suami istri nih, tidak hanya semuanya banyak pada ibu gitu kan. Ada fungsi agama, ada fungsi pendidikan nih. Di fungsi pendidikan ini bagaimana suami istri dan anak-anak mengambil keputusan bersama siapa yang harus sekolah misalnya. Dalam situasi keterbatasan siapa yang harus sekolah. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada keputusan misalnya mau menikahkan anak di usia muda atau di usia anak-anak, itu bagaimana situasi pengambilan keputusan oleh antara ibu dan anak gitu kan. Karena kan sekarang juga alhamdulillah sih 3 tahun terakhir ini kan tingkat pernikahan anak itu kan menurun, tapi kan masih ada Mas, masih ada 7 ribuan gitu kan. Dan berarti ini menggambarkan situasi bahwa fungsi pendidikan di dalam keluarga itu sebagian kan tidak berfungsi karena ada anak yang tidak sekolah kan gitu, karena dia harus menikah. Jadi saya melihat sih bahwa tentang fungsi keluarga ini masih ada memang beberapa dalam situasi tertentu keluarga belum bisa menjalankan fungsinya secara baik. Kan ada 8 fungsi ya keluarga ya, masih ada fungsi agama, fungsi sosial budaya gitu ya. Nah fungsi sosial budaya kan misalnya juga harus mengajarkan nih bagaimana sih relasi antara perempuan laki-laki di dalam keluarga, yang itu juga akan tercermin nanti di dalam masyarakat, di dalam negara. Nah kalau misalnya di negara aja misalnya masih ada perlakuan diskriminatif, berarti kan di keluarga juga belum clear dengan sesungguhnya kan gitu. Jadi kalau saya melihat sih seperti itu. Jadi belum semua fungsi keluarga, ada fungsi cinta kasih itu juga belum berjalan dengan baik. Buktinya apa? Masih ada kekerasan Mas. Kekerasan terhadap perempuan ini sampai Oktober ini ada 1.200 lebih. Kekerasan pada anak ada 1.400 lebih, naik kan gitu. Itu yang terrekod Bu ya? Ya, yang terrekod kan itu bagian dari bukti gitu bahwa baik perempuan maupun laki-laki dalam satu kesatuan keluarga itu belum semuanya mampu sepenuhnya menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Sehingga gambarnya seperti itu, angka kekerasan masih tinggi, pendidikan ada yang masih rendah, rata-rata sekolah di Jawa Tengah aja masih 7 tahun Mas. Iya. Baik. Ini menarik karena kita akan diskusikan lebih lanjut di prime topik kita kali ini. Kita akan rehat sejenak. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Anda masih simak Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Oke, kita kembali lagi ke diskusi prime topik kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah ke Mbak Tia dan Bu Emma, saya ke Mbak Yuni ya dari Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Jawa Tengah, Pembangunan Jawa Tengah. Mbak Yuni, dalam perspektif pembangunan daerah, gimana Mbak Yuni ini melihat peran strategis pemberdayaan perempuan dalam mendorong pembangunan di Jawa Tengah? Mas Dendi, kita kalau bicara tentang perempuan gitu ya, dalam perspektif pembangunan, ini saat ini memang kita mendorong bahwa bagaimana perencanaan di daerah itu tuh harus responsif terhadap perempuan terutama. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Emma, bagaimana kemudian data-data itu memperlihatkan bahwa banyak perempuan yang masih tertinggal datanya, terutama pada rata-rata lama sekolah. Kemudian kita bicara juga tentang ekonomi, maka dalam konsep pembangunan isu perempuan ini harus termainstreaming menurut saya di seluruh aspek pembangunan. Bagaimana kemudian kita menilai isu-isu perempuan itu harus masuk. Kita mau bicara infrastruktur misalnya, pasti di situ ada isu perempuan. Contoh misalnya kita mau bicara akses air sanitasi layak misalnya.
Jadi ini adalah isu-isu yang harus kita dorong bagaimana kemudian pembangunan dari sisi perencanaan sampai penganggaran itu harus inklusif gitu ya. Terutama dalam hal ini adalah kita bicara perempuan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara apakah yang paling penting infrastruktur, nggak bisa seperti itu karena perempuan, isu perempuan dan isu laki-laki itu harus ada di seluruh aspek pembangunan. Semua urusan saya yakin ada isu perempuan dan isu laki-laki, gitu Mas Dendi. Apa yang menjadi concern Mbak Yuni melihat kondisi yang sekarang ini? Ya, karena saya banyak bergerak mendampingi terutama pemerintah daerah gitu ya, maka yang harus dilakukan terutama oleh lembaga saya dan saya yang pertama adalah ketika kami diminta untuk menyusun dokumen perencanaan daerah, membantu menyusun dokumen perencanaan daerah, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana perencanaan jangka panjang, jangka pendek itu harus bisa melihatkan siapa butuh apa. Kan tidak harus perempuan. Contoh misalnya ketika kita bicara usia harapan hidup, di balik usia harapan hidup laki-laki yang pendek itu ada peran perempuan, ya kan? Nah maka dari itu dokumen perencanaan daerah dan dokumen penganggaran daerah itu harus melihat seperti itu. Tapi ada lemahnya memang Mas, data. Kembali lagi kita bicara data. Jadi hari ini kalau saya mendampingi daerah, data itu banyak tercecernya antara laki-laki dan perempuan. Maka ini yang harus kita dorong. Saya ke Bu Tia dulu deh, Bu Tia, Mbak Tia ya, Mbak Tia, gimana sih permasalahan yang dihadapi kaum ibu dalam menjalankan tugasnya di dalam keluarga? Apa yang dirasakan mereka, Mbak? Iya, ini sebenarnya satu hal yang memang harus kita kikis terus, yaitu mengenai patriarki. Patriarki itu tapi memang budaya yang sudah beratus-ratus tahun kali ya Mbak Emma ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Yang membedakan hanya kodratnya, melahirkan gitu ya, menstruasi, menyusui, itu yang membedakan. Tetapi di luar itu mereka tuh sama dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, dalam hal peluang informasi, informasi gitu ya, itu saya kira itu harus sama gitu. Tetapi yang pada persoalan sekarang adalah ya masih adanya budaya patriarki. Seperti yang namanya urusan anak adalah urusan ibu. Okay. Anak menjadi tanggung jawab ibu. Tanggung jawab bapak adalah bekerja, itu kan tidak seperti itu yang dituntut sekarang, tetapi adalah yaitu tadi adanya komunikasi bersama antara bapak ibu, termasuk dalam mengambil keputusan. Tadi Mbak Emma ngendikan bahwa peran anak juga harus ada dalam pengambilan keputusan keluarga, minimal didengarkan ya, supaya mereka itu lebih termotivasi. Kemudian Mbak Yuni tadi misalnya pemberdayaan ekonomi gitu ya, ini memang butuh support dari pemerintah ya, misalnya dengan adanya pelatihan permodalan, kemudian diajari bagaimana packagingnya, kemudian diajari bagaimana pemasarannya. Jadi peran pemerintah juga ada di situ. Okay. Jadi memang ini menjadi satu PR bersama, bagaimana supaya kesetaraan gender itu benar-benar nyata di Indonesia. Saya ke Mbak Yeni dulu nih, mungkin udah pengen ngomong juga nih ya. Mbak Yeni, waktu menang di Bakti itu apa yang ditulis Mbak ininya, temanya? Saya ikut kompetisi konten kreator tingkat pengenalan. Oh, untuk media sosial ya? Ya, saya nulisnya blog. Waktu itu tentang kemandirian seorang difabel, bagaimana bisa berkarya di tengah keterbatasannya. Oke, ini konteksnya sangat dekat banget dengan perempuan ya. Mbak Yeni ini melihat representasi peran ibu dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, atau mungkin bisa mendorong sampai ke tingkat daerah dan seterusnya. Ya, seperti yang Bu Tia sampaikan tadi kan, seorang ibu itu mempunyai peran ganda di dalam keluarganya. Ya. Selain peran domestik, ada juga ibu yang harus mencari nafkah untuk keluarganya karena ya misalnya meninggal suaminya, atau memang hanya untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut saya ibu-ibu sudah sangat hebat kalau
di Jateng ini saya lihat terutama seorang ibu yang mempunyai anak seorang difabel, tentu tanggung jawabnya atau bebannya itu lebih dari seorang ibu yang anaknya non difabel, karena dari cara merawatnya, mengurusnya, mendidiknya tentu butuh 2 kali ekstra kesabaran dan keuletan. Belum lagi nanti ketika anaknya difabel itu dewasa, bagaimana harus mendampingi anak itu agar percaya diri sehingga menemukan bakatnya dan minatnya sehingga bisa berdaya dan berkarya. Apalagi kan kalau mohon maaf di Indonesia ini kan masih banyak stigma tentang difabel itu, kalau mempunyai anak difabel itu sebuah aib. Jadi ibu juga berperan untuk melawan stigma-stigma negatif terhadap difabel agar anaknya bisa tumbuh dan berkembang agar tidak minder. Mbak Yeni ini yang saya tahu ya menderita Friedreich ataxia. Bisa diceritakan apa itu Mbak ini? Friedreich ataxia adalah sebuah kelainan langka yang menyerang kromosom nomor 9. Jadi kromosom nomor 9 saya itu tidak ada di tubuh saya. Jadi seiring berjalannya waktu itu progresif dan degeneratif. Saya menjadi difabel itu saat usia 19 tahun. Ya, jadi mulai umur 19 tahun itu saya menjadi difabel dan harus menggunakan kursi roda, dan kalau secara medis itu belum ditemukan obatnya dan berkembang. Sekarang selain kaki juga tangan saya sudah terpengaruh, yaitu tangan sebelah kanan saya kontraktur. Apa yang mendorong semangat Mbak Yeni dengan keterbatasan seperti itu lebih semangat ya dibanding kita yang lebih komplit? Ya, saya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat dari hobi saya menulis, dan saya berharap ketika misalnya saya sudah tidak ada tapi tulisan saya itu masih bisa dibaca dan menjadi ladang pahala dan bisa menginspirasi dan mengedukasi orang. Mbak Yeni, siapa yang paling mendorong Mbak Yeni sampai begitu banyak prestasi yang dicapai? Ya tentu saja ibu saya. Ibu ya, oke. Mungkin Ibu Sri bisa kita ajak ngobrol sebentar karena ini konteksnya berhubungan dengan Hari Ibu. Bu Sri, Bu Sri mungkin bisa cerita sedikit tentang bagaimana mendorong Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Romiatun, umur 70 tahun. Anak saya 3, ini yang nomor 2, cewek sendiri. Dan saya alamatnya di Banyumanik, Semarang. Saya mendidik anak saya tidak saya seperti anak yang lain, tapi ini kan butuh khusus untuk anak saya ini. Jadi saya harus sabar, harus telaten. Tapi ini saya kalau di rumah bisa sendiri, tidak saya reweng-reweng, tidak. Dia biasa sendiri pakai dingle itu kalau di rumah. Jadi di kamar mandi juga itu nyetrika biasa sama seperti anak yang lain. Cuma kalau dia tidak butuh terlalu mendesak, dia tidak mau dibantu. Jadi di rumah itu mandiri anaknya, apa-apa sendiri. Cuma kalau pergi gini ya juga harus ada pendampingnya. Nah, saya sebagai ibu, saya berharap mudah-mudahan ini dapat memotivasi untuk ibu-ibu yang lain, tidak malu, tidak mau mendorong anaknya untuk maju. Itu, Pak. Apa yang membuat Yeni spesial buat Ibu? Ya, karena ini anak saya yang spesial kayak gini, berkebutuhan khusus. Ya. Jadi saya juga harus tahu bagaimana cara merawatnya, tidak seperti anak yang lain. Kalau ini butuh kesabaran, kalau anak-anak yang lain cepat apa-apa cepetin, harus lama menunggu saya. Ya. Bu Wema atau Bu Tia mungkin ada yang mau disampaikan sama Ibu? Bu Sri sangat luar biasa. Alhamdulillah. Saya melihat Mbak Yeni percaya diri, Mbak Yeni juga berpotensi. Ini semua karena Allah dan juga karena Ibu. Amin. Alhamdulillah. Oke. Gak ada kata lain, beliau berdua hebat.
Berdoa belum tentu hebat saya ya, bisa luar biasa ya. melakukan yang sama itu. Iya, oke. Bu Sri Romayatun matur nuwun, terima kasih Ibu luar biasa. Berikan aplaus ya Bu Sri Romayatun. Oke, kita akan rehat sejenak setelah kita simak yang satu ini. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku panggangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Anda masih simak Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Topic bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Saya ke Bu Emma Rahmawati. Bu, kalau dari sisi DPRD, Mbak Tia tadi sudah menjabarkan bagaimana problematika peran ibu dan perempuan pada umumnya ini dalam menjalani kehidupannya saat ini dengan kekiniannya. Nah, dari data Bu Emma atau mungkin pengalaman Bu Emma selama berada di dinasnya Ibu, apa yang dialami dan apa yang menjadi data yang ada di tempatnya Ibu? Ya sama tadi Mas, jadi persoalan utama memang sebenarnya persoalan budaya di patriarki, yaitu itu memang susah sih ya. Jadi misalnya dalam keluarga itu memang sejak awal kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu sama-sama memahami tentang konsep kesetaraan dalam keluarga, itu mungkin sejak awal menikah itu sudah ada perjanjian khusus, ada ngomong-ngomong gitu ya. Misalnya ketika kita berkeluarga, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana bagaimana membangun relasi yang setara, itu emang harus diomongin Mas. Tapi kan nggak semua orang paham. Nah jadi bahkan ketika menikah pun gitu ya, barangkali calon suami maupun calon istri itu kadang-kadang nggak paham sebenarnya hak dan kewajiban masing-masing itu apa sih gitu kan. Seringkali yang dituntut kan kewajibanmu. Lah haknya apa? Yang kadang-kadang itu kurang mendapatkan, orang kurang paham tentang bagaimana membangun relasi di dalam keluarga. Itu sebenarnya yang paling utama itu Mas. Jadi kalau kesetaraan itu terjadi sebenarnya nggak masalah kok, nanti pendidikan pasti juga akan berpikir tentang setara bagaimana. Ekonomi juga akan berpikir. Mungkin suami akan membiarkan istrinya mencari nafkah, bekerja kalau itu memang menjadi kebahagiaan dia untuk bekerja gitu kan, bukan karena terpaksa kan gitu kan, karena nggak ada uang sama sekali dia harus bekerja, bekerjanya mungkin jam kerjanya malah lebih tinggi daripada laki-laki misalnya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi data tentang kesetaraan dan ketidakadilan juga masih timpangnya masih cukup lumayan gitu, jika melihat tentang persoalan yang dihadapi perempuan dan laki-laki tadi gitu. Baik, untuk mendorong ini Bu, kesetaraan dan kemudian memberdayakan perempuan, baik di sisi kesejahteraannya maupun di perannya dalam keluarga, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Nah, yang pertama memang kalau saya belajar dari Habis Gelap Terbitlah Terang yang disampaikan Bu Kartini kan, katanya mendidik perempuan itu sama saja mendidik satu keluarga. Karena kan meskipun sering orang dikatakan bahwa perempuan adalah pendidik utama, menurut saya bukan. Dia memang karena dia anak itu sering melekatnya pada perempuan, maka budaya itu menempatkan perempuan sebagai pendidik. Nah kalau dia ditempatkan sebagai pendidik, maka perempuan harus cerdas, kan gitu kan. Bagaimana perempuan harus cerdas? Dia harus sekolah. Nah jadi itu utama banget itu, sehingga menurut saya penting untuk mendorong kesetaraan di dalam pendidikan. Pertama itu penting. Kemudian yang kedua, kalau kalau kita bicara tentang persoalan yang keluarga lagi, tentang bagaimana sih membangun kesetaraan, yang kedua adalah kita harus ngajarin laki-laki Mas. Jadi makanya kita kenapa sekarang punya garpu perak gitu ya, gerakan laki-laki peduli, pria peduli.
perempuan ya, garpu perak. Jadi perempuan dan anak. Kenapa? Supaya ada sense gitu ya, ada kepedulian bahwa di dalam relasi ini nggak hanya perempuan tok, tapi laki-laki juga harus memahami bagaimana sih fungsi kesetaraan itu harus dibangun. Jadi nggak hanya perempuan aja. Misalnya begini Mas, kematian ibu tinggi misalnya gitu ya. Tapi pengambilan keputusan kemana perempuan harus melahirkan, kemana perempuan harus mencari akses ke rumah sakit, itu diputuskan oleh suami misalnya. Tapi suaminya nggak pernah dikasih sosialisasi, kan sama aja. Sehingga yang namanya pengarus utamaan gender itu adalah bagaimana kita kemudian melihat siapa yang tertinggal, apa faktor penyebabnya, nah itu baru ditangani. Kalau faktor penyebabnya karena pengambilan keputusan tingkat keluarga, maka kemudian muncullah program peningkatan partisipasi laki-laki di dalam penurunan kematian ibu, misalnya gitu kan, atau gerakan suami sayang istri, misalnya itu bagian dari upaya untuk kesetaraan. Baik, saya ke Mbak Yuni nih. Mbak Yuni, apa rekomendasi Anda tentang bagaimana mendorong kebijakan pemerintah daerah tentunya supaya gerakan pemberdayaan perempuan ini bisa seiring berjalan? Isu rekomendasi yang pertama adalah bagaimana membuat perempuan itu pintar. Itu betul itu. Hari ini perempuan kita itu pintar tapi kebablasan gitu kadang-kadang. Karena mereka tidak memiliki literasi yang cukup. Maka rekomendasinya adalah bagaimana ibu dan perempuan itu memiliki literasi yang bagus. Ya, coba kalau kita lihat netizen 62 itu kan dipenuhi oleh perempuan gitu kan. Nah, plus 62 itu. Maka literasi yang baik pada perempuan itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting menurut saya ya. Dan kemudian ketika dia menjadi seorang ibu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga gitu ya. Mendidik anak-anak generasi sekarang ya. Orang menyebutnya generasi M lah, milenial lah, generasi Z lah, generasi Alpha lah, itu katanya sulit gitu. Nah, ini kan butuh effort gitu, bagaimana perempuan itu bisa memahami keluarganya, bisa memahami anaknya. Maka kebijakan pemerintah hari ini adalah bagaimana isu-isu perempuan ini kemudian kita tarik dan itu harus termainstreaming. Kalau Bu Emma tadi bilang pengarus utamaan gender gitu ya, pengarus utamaan gender. Jadi bagaimana mendorong literasi pada perempuan, bagaimana perempuan ini tidak termakan hoax, kemudian bagaimana perempuan ini mengerti bagaimana dia bisa berperan di dalam keluarga. Perempuan-perempuan sekarang itu kan memang dituntut sangat luar biasa gitu sebagai madrasah keluarga lah yang tadi disampaikan. Dan dia menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, perempuan itu harus berdaya gitu. PR-nya banyak sebetulnya. Satu adalah komitmen kepala daerah, itu yang harus di-highlight utama. Bagaimanapun juga, kalau kepala daerah itu tidak memahami apa itu PUG, pengarus utamaan gender, maka ke bawah itu juga nggak akan orang kepala perangkat daerah kemudian akan menyusun kebijakan yang responsif gender. Nah, izin waktu itu saya diskusi sama suami beliau, Bu Tia itu tentang PUG. Nah ini kan luar biasa gitu, seorang laki belajar PUG dan kemudian mengantarkan Kota Semarang mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya, itu penghargaan pada sebuah kabupaten kota yang responsif terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi kembali lagi hari ini kita bicara bahwa komitmen itu adalah PR. Baik, saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, ini kan tema Hari Ibu kita kan luar biasa nih, perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Mas 2025 ya. Nah, apa kira-kira pesan utama menurut Mbak Yeni yang disampaikan tentang tema ini terkait dengan pemberdayaan perempuan itu sendiri dan juga mendorong untuk difabel atau teman-temannya Mbak Yeni tentu berperan? Ya, kalau untuk berdaya itu kan untuk menuju Indonesia Mas berarti harus menyentuh seluruh perempuan yang ada di Indonesia termasuk perempuan difabel. Ya. Nah selama ini menurut saya untuk berdaya itu harus ada kemauan dari difabel itu sendiri untuk bergerak maju, karena setelah dia mempunyai keinginan untuk berdaya dibutuhkan dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, juga pemerintah. Misalnya kalau dari keluarga itu ya mendampingi, kalau dari pemerintah itu seperti pelatihan-pelatihan. Mohon maaf selama ini ketika saya berkegiatan atau
mengikuti pelatihan untuk perempuan difabel itu masih banyaknya tuh ya memang masih gender Kak, seperti pelatihan menjahit, baking, terus tata boga. Nah, sementara kan tidak semua perempuan difabel itu mempunyai minat seperti itu. Ya contohnya saya sendirilah. Gitu. Saya kan punya minat di menulis. Nah, misalnya ada pelatihan TIK atau pelatihan menulis, konten kreator. Nah, setelah itu ketika pelatihan itu tidak hanya selesai di situ saja, tapi harus ada mentoring dari pelatihan tersebut. Ya, ketika ada mentoring kan difabel itu tahu langkah selanjutnya yang harus dia lakukan sehingga dari minatnya dia bisa berkarya sesuai minatnya dan bisa berprestasi. Itu ya. Baik, Mbak Yeni pernah menulis tulisan atau apa ya, cerpen atau karya ilmiah tentang pemberdayaan perempuan, Mbak? Saya belum baca semua sih tentu. Ya, kalau pemberdayaan perempuan saya ini pelatihan tentang TIK terus ya perempuan yang berprestasi difabel tapi berprestasi dan hambat-hambatannya di blog pribadi saya. Gitu ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan tentang keterbatasan baik itu teman-teman seperti Mbak Yeni dan perempuan tentunya ya, yang tentunya banyak keterbatasan dari modal, kemampuan dan lain-lain. Menurut saya difabel itu bukan dari dirinya sendiri tapi menjadi difabel itu karena infrastruktur atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Misalnya kalau mau ikut pelatihan tuh kadang kalau saya mikir ini tepatnya akses apa enggak ya buat kursi roda. Lalu ketika misalnya di lantai 2 Mbak, apakah nanti panitia bisa membantu? Nah kadang kan oh siap, kadang tuh mereka enggak menjawab atau langsung mereka tanggap oh silakan Mbak datang nanti panitia akan membantu. Kadang tuh ada teman-teman difabel yang tidak jadi ikut pelatihan karena aksesnya tidak terpenuhi. Jadi kan ya yang sekali punya keinginan tapi infrastrukturnya belum terpenuhi. Matur nuwun Mbak Yeni, dan kita akan rehat sejenak dari diskusi kita dan kita akan lanjutkan lagi setelah kita simak lagu ini. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Anda masih simak Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita kali ini. Saya ke Mbak Tia Kriseptiana, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mbak Tia, gimana melihat peran ibu sebagai peletak dasar pendidikan keluarga dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045? Ini kayaknya memang bayangannya luar biasa ya, karena kita ada bonus demografi di situ. Jadi peran ibu sangat penting. Menurut Mbak Tia gimana? Ya, seperti disampaikan ya Mas ini memang bagaimana peran ibu itu sangat penting, terutama antara lain ya, bukan terutama ya, antara lain dalam hal pendidikan. Okay? Karena kalau menurut saya ibu adalah pendidik yang pertama. Yang pertama karena dia dalam perut 9 bulan, kemudian waktu bayi gitu ya. Jadi itu menjadi satu sentral, salah satu yang menjadi tanggung jawab ibu yang pertama dalam hal ini kehidupan anak adalah memberikan pendidikan. Pendidikan yang mudah, pendidikan dalam hal ini misalnya sopan santun, itu sangat penting, etika sangat penting sekali. Jadi memang dunia pendidikan penting, tapi etika juga sama halnya adalah penting juga. Apalagi menyongsong nanti di 2045, di mana tadi disebutkan ada bonus demografi juga, sehingga kalau mendidik seorang ibu, garis merah yang tadi disampaikan Mbak Emma, sama saja dengan mendidik satu keluarga. Sama juga apabila negara itu bisa mendidik ibu-ibu, tentunya akan juga mendidik seluruh warga negara Indonesia. Sehingga penting sekali yang namanya hal pendidikan dalam keluarga. Ya,
keterlibatan ibu, karena mungkin ibu banyak komunikasi dengan anak, kemudian ibu mempunyai waktu yang banyak dengan anak, sehingga memang ya sedikit banyak apa yang dia lihat, karena anak-anak itu apa yang dilihat dalam keluarga, bagaimana ibu dalam mendidik, bagaimana komunikasinya dengan bapak, sehingga ya memang penting sekali memberikan ilmu yang luar biasa kepada seorang ibu, bagaimana mendidik anak yang baik. Saya kira dari pemerintah provinsi melalui dinas-dinas terkait sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk mendidik generasi muda. Kalau yang dinas pendidikan pasti ya, kemudian dinas sosial ada yang namanya Karang Taruna, kemudian Pramuka, kemudian genre, kemudian forum anak gitu ya. Itu semua tujuannya adalah untuk mendekatkan antara pemerintah dengan anak-anak muda, supaya anak-anak muda itu paham apa yang terbaik untuk dirinya, dalam hal ini tentang kepemudaan, tentang pendidikan, banyak hal. Itu adalah sarana forum untuk mendidik anak-anak, untuk memberikan keluasaan kepada anak-anak untuk bersosialisasi yang positif. Ini ada pertanyaan dari audiens nih yang mendengarkan dari rumah. Saya bacakan ya. Ini Mbak Lucy di Banyumanik. Mohon pihak terkait membantu kita sebagai ibu yang sekarang ini menjalankan peran gandanya, membantu suami mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarga dan tentu merawat anak dan lain-lain. Kemudian Ratna di Karangayu, tolonglah kita ini kaum emak-emak pusing dengan mensejahterakan keluarga, misalnya harga-harga, iya ya, harga ini menjelang Nataru ini luar biasa. Sekolah juga kita harus perhatikan, sekolah putra-putri kita, semoga bisa mudah mereka mengakses itu. Kemudian ini di Kaligawe, kita sebagai ibu kalah dengan gadget. Wah, anak-anak kita dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dilihat HP. Nah, kira-kira seperti apa ini? Monggo, saya ke Bu Emma dulu. Saya nih yang terakhir ini yang menarik ini. Jadi memang pernah kita ada melakukan polling anak ya Mas ya, polling anak Jawa Tengah. Tahun lalu itu ada 23.000 lebih anak yang mengikuti polling itu, dan yang cukup mengejutkan ternyata 90% anak-anak itu kalau punya masalah itu pertama itu kepada temannya, kemudian yang kedua kepada siapa coba? AI, dan yang ketiga baru orang tua. Ini artinya kan bergeser ya Mas Adi, benar sekali gitu. Jadi saya pernah nyoba juga, misalnya gini, saya coba kok AI, terus saya coba gitu kan, saya coba aku sebel nih sama ibuku sama ayahku gini. Wah itu ternyata nasihatnya tuh panjang banget itu AI itu ya. wah ini ternyata memang bisa menjadi teman anak-anak, kan sangat berbahaya sebenarnya, karena kan tidak semua yang ada di AI itu benar adanya, sehingga memang bagaimanapun orang tua memang harus terus belajar tentang situasi yang terjadi saat ini, bagaimana kedekatan anak dengan gadget itu, terus bagaimana kemudian mencoba untuk tidak menghilangkan gadget dari anak sama sekali, tapi bagaimana kemudian anak-anak itu tetap bisa bonding dengan kita. Itu penting loh Mas, itu memang sebagai orang tua baik perempuan maupun laki-laki kita harus belajar Mas, terus belajar terkait dengan ekonomi. Misalnya dengan ekonomi memang saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Yeni ya. Saya sangat setuju, karena memang perspektif kita nih kadang-kadang, mohon maaf, kita itu sebagai yang berbaju kaki, kadang-kadang kalau pelatihan tuh di kepalanya tuh yang jahit, terus makan minuman gitu ya, apalagi. Nah ternyata sekarang banyak perempuan-perempuan yang tertarik juga dengan konten kreator gitu. Mereka ingin mencari nafkah menjadi TikToker gitu ya, Instagram jadi Instagram kayaknya kan enak ya, kayak KDM misalnya duitnya banyak itu kan dari medsos itu misalnya gitu kan. Itu yang membuat mestinya kita juga bisa mengembangkan metode-metode pelatihan yang untuk orang banyak yang mungkin tidak terlalu ribet gitu ya. Kalau misalnya pelatihan boga nih, modal kan nggak gampang Mas. Modal kan misalnya kalau misalnya kasih modal 25 juta, ya kalau dia bisa mengelola, kalau enggak kan habis di handphone, habis di makan dan sebagainya. Memang ketika pemerintah harus ngajarin mereka untuk berusaha menjadi usaha mikro, itu kita harus mendampingi benar supaya mereka benar-benar bisa memanfaatkan modal yang dia dapatkan misalnya. Nah masyarakat itu ketika kita dampingi, kita berdayakan, itu memang sesuai kebutuhan dia dan kemampuan dia gitu loh Mas. Jadi itu.
Baik, saya ke Mbak Yuni nih. Kira-kira dari kajian dan pertimbangan sumber daya lokal, apa sebenarnya potensi utama ibu-ibu atau perempuan di Jawa Tengah ini? Yang pertama, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh RPJM-nya provinsi Pak Gubernur, bahwa Jawa Tengah itu menjadi lumbung pangan gitu kan. Artinya ini adalah potensi yang bisa dikembangkan oleh perempuan-perempuan di Jawa Tengah. Karena hampir sebagian besar kabupaten kota itu mensupport lumbung pangan. Maka hari ini perempuan, terutama petani perempuan gitu ya, harus bisa mengembangkan kapasitasnya melalui pemerintah daerah pastinya yang akan memfasilitasi kemampuan-kemampuan dia menuju ke pemenuhan lumbung pangan Jawa Tengah. Kan banyak tuh. Misalnya hari ini kita bicara kopi ya, walaupun ada di media kopi itu salah satu penyebab banjir gitu kan, ada yang dengar. Nggak, hari ini kopi misalnya, kita bicara kopi. Hari ini semua orang bilang FOMO ya, kalau nggak minum kopi di kafe itu nggak ini gitu, nggak afdol gitu kan. Maka ini bisa didorong gitu oleh para perempuan. Nah, isu berikutnya adalah hilirisasi. Ya kan, ini adalah isu yang harus ditangkap oleh pemerintah kabupaten kota di pertanian gitu, karena kita sebagai lumbung pangan. Nah, yang kedua adalah potensi berikutnya adalah kaitannya sama UMKM. Seperti tadi yang saya sampaikan, termasuk juga 16 ekonomi kreatif dalam pariwisata. Ini adalah potensi yang cukup besar. Nggak ada satupun kabupaten yang nggak punya UMKM, pasti banyak. Dan itu dikuasai perempuan loh, jangan salah. Belum lagi dari desa ya, BUMDes. Iya, BUMDes dan sebagainya. Kemudian potensi berikutnya hari ini pemerintah dengan programnya Koperasi Merah Putih ya. Yang ketiga adalah masyarakat pesisir. Ya, karena kan Jawa Tengah ini lengkap ya Bu ya. Mulai pertanian, UMKM, kemudian di pesisir gitu. Potensi bagaimana mengembangkan produk-produk perikanan ini. Ini perempuan juga punya peluang yang cukup besar. Sepanjang saya mendampingi daerah pesisir yang namanya Juragan Iwak, siapa penguasanya? Perempuan. Betul, terima kasih Mbak Yuni. Luar biasa ya diskusi kita. Kita akan rehat sejenak dan kita akan sampai di segmen terakhir. Anda masih simak Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Tadi Bu Emma dan Mbak Yuni sudah merespon pertanyaan dari audiens. Mungkin Mbak Tia akan memberikan tanggapan sedikit Soal ekonomi ya. Kalau kita berbicara masalah ekonomi memang menjadi sesuatu hal yang penting melihat seorang perempuan harus berdaya, antara lain adalah berdaya dalam hal ekonomi. Baik. Dalam hal ini pemerintah provinsi tentu tidak menutup mata hal itu. Banyak kegiatan-kegiatan dari dinas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, terutama keluarga ya. Misalnya dalam hal ini pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan gitu. Tinggal bagaimana pelatihan itu sesuai dengan harapan semua. Pelatihan-pelatihan, kemudian juga permodalan. Jadi memang penting sekali bagaimana mengedukasi pada ibu. Nek misalnya tadi saya sampaikan juga, nek misalnya modal itu diberikan, bagaimana pengelolaannya. Ya, jangan untuk belanja atau mungkin malah yang dibelanjakan adalah modalnya gitu ya. Itu menjadi PR kita bersama. Tetapi saya rasa pemerintah provinsi dalam hal ini tentu akan berusaha untuk menguatkan para ibu agar berdaya dalam hal ini adalah berdaya dalam hal ekonomi. Tetapi tidak hanya dalam ekonomi supaya perempuan itu berdaya, sehat juga perlu. Kemudian generasi selanjutnya bagaimana upaya dari pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah upaya dari orang tua juga untuk membuat anak-anak ini menjadi pintar. Tentu dalam hal ini adalah bagaimana sih gizi dalam keluarga, bagaimana upaya untuk menurunkan angka stunting yang ada di wilayah Jawa Tengah. Itu penting juga. Jadi tidak hanya pendidikan, ekonomi, tetapi juga kesehatan itu penting juga dalam hal untuk menuju di
generasi emas 2045 gitu. Baik, matur nuwun. Kalau Bu Emma sendiri apa nih yang perlu didapat dukungan dari DPRD, Bu, untuk ini memberdayakan perempuan kita? Sebenarnya kalau saya melihat ya, saya pernah ada di komisi E, pernah ada di komisi A, pernah ada di komisi B gitu ya. Semua sih alhamdulillah sebenarnya mensupport gitu ya, mensupport penganggaran terkait untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak itu komisi-komisi ini mensupport. Saya di komisi B 7 tahun juga teman-teman di komisi B itu sangat mensupport untuk yang pemberdayaan usaha mikro itu. Jadi kalau saya sih memang berharap pada, kalaupun memang sekarang kan kita lihat ya keterbatasan anggaran karena juga situasi ada pengurangan transfer dan sebagainya. Kita memang harus kerjanya pentahelik atau hexahelik. Jadi nggak bisa kita bekerja hanya dengan yang ada sekarang. Jadi kita harus bekerjasama dengan banyak pihak untuk kemudian bagaimana tentang isu perempuan, anak, isu tentang kesetaraan gender ini tetap ada, tetap bergaung gitu ya. Kita bisa melibatkan banyak pihak. Seperti contoh ini yang sedang kita lakukan, Bapak Gubernur kan punya program prioritas namanya Rumah Perlindungan Perempuan Anak yang harus ada di setiap kecamatan. Nah itu kan tidak mungkin ya 5, 7, 6 kecamatan kami sendiri yang bekerja. Jadi kami mengajak perguruan tinggi untuk bersama-sama di KKN tematik itu untuk pendampingan di kecamatan-kecamatan dalam rangka pelaksanaan rumah perlindungan perempuan dan anak. Itu contohnya gitu. Jadi kita bisa mengajak banyak pihak untuk bisa bekerja sama. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan apa yang ada di pemerintah, tapi kita harus melakukan dengan banyak pihak gitu. Baik, saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, bagaimana meyakinkan ke pembaca atau audiensnya Mbak Yeni ya, karena Mbak Yeni juga termasuk konten kreator, untuk bagaimana media ini menulis atau membuat konten yang itu kaitannya untuk memberdayakan perempuan. Kalau saya itu kan menjadikan menulis itu sebagai media sarana edukasi dan advokasi sebagaimana yang saya bisa. Untuk tulisan di blog ya saya buat ramah untuk semua pembaca termasuk teman-teman disabilitas seperti itu. Kalau untuk medsos saya juga memberikan misalnya kontennya itu kalau video itu ya ada subtitlenya agar teman-teman tuli itu tahu apa yang ada di video itu. Kalau foto ya fotonya yang jelas. Itu aja sih. Lalu saya bagikan ke grup-grup difabel agar mungkin kalau dibaca teman-teman difabel, kita itu difabel itu bisa loh melakukan seperti yang non difabel lakukan asal kita tuh mau dan berusaha, nggak menyerah. Kan sekarang zamannya digital, dengan kita hanya duduk di rumah dengan berkursi roda kita bisa ikut pelatihan walaupun online, nggak perlu jauh-jauh ya. Misalnya memiliki keterbatasan ya ikut aja yang online, kan sekarang di sosmed banyak tersebar informasi pelatihan online. Jadi jangan menyerah karena hanya keterbatasan yang dimiliki. Baik, mungkin yang bisa disampaikan ke pemerintah provinsi dan DPRD provinsi apa Mbak untuk pemberdayaan perempuan Indonesia? Ya, kalau ingin melakukan pelatihan untuk pemberdayaan perempuan, sesuaikan dengan bakat dan minat perempuan difabel. Lalu tolong beri akses seperti infrastruktur. Kalau pelatihan offline ya akses untuk teman-teman berkursi roda. Jika misalnya gedungnya itu tidak akses ya mungkin bisa dibuatkan ramp portable atau dibantu dengan sensibilitas para panitia yang membantu. Juga disediakan JPI atau juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Kalau untuk pelatihan online ya banyak, kalau yang e-modul itu tidak dapat diakses oleh teman-teman netra karena belum screen reader friendly. Jadi mungkin harus sebelum mengadakan pelatihan itu didata dulu jenis disabilitasnya apa dan kebutuhannya itu apa, karena meskipun sama-sama berkursi roda tapi kan kebutuhannya lain. Oke, Mbak Yeni, matur nuwun. Dan di segmen terakhir ini kita akan minta kepada Mbak Yuni, Bu Emma dan Mbak Tia untuk closing statementnya untuk merangkum diskusi kita pada kali ini. Monggo silakan dari Mbak Yuni dulu. Menuju Indonesia Emas 2045,
menjadi perempuan yang berdaya itu adalah syarat wajib gitu ya. Dan bagaimana kemudian pemerintah itu bisa memiliki komitmen yang luar biasa untuk membangun perempuan berdaya dan kemudian mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Itu aja. Baik, monggo Bu Emma. Ya, untuk menuju tahun 2045 ya, saya selalu ingat apa yang dikatakan Bu Kartini. Yakinlah bahwa kelak pasti akan ada perubahan, meskipun saya tidak akan bisa menikmatinya. Jadi saya yakin 2045 akan ada perubahan, meskipun saya mungkin sudah tidak ada di dunia. Luar biasa, monggo Mbak Tia. Iya, kalau saya sih dengan ibu yang berdaya, ibu yang kuat, ibu yang teredukasi, kemudian ibu yang paham mengenai literasi, itu menjadi fondasi yang kuat agar Indonesia menjadi berdaya dan tentunya menjadi generasi emas di 2045. Oke, kalau tadi diskusi kita Mbak Yeni paling jagoan ini ngerangkum untuk membuat sinopsis cerita 1 kalimat 2 kalimat tentang diskusi ini apa Mbak? Untuk semua perempuan di Indonesia, terutama untuk perempuan difabel, mari kita berdaya dan mari kita berkarya, karena dengan berkarya kita tidak harus susah-susah menjelaskan siapa diri kita, karena diri karya kita lah yang akan berbicara. Produk itu yang akan bicara. Produk itu akan berbicara. Oke, luar biasa. Karena ini Hari Ibu, narasumber kita saya pengen 1 kalimat tentang ibu. Saya 1 kalimat tentang ibu dari Mbak Yeni, silakan Mbak. Hebat. Hebat. Oke, Mbak Yuni. Apa ya? Kaget. Langsung. Ibu kuat. Kuat. Oke, Bu Emma. Tiada duanya bagi saya. Oke, Bu Tia. Ibu yang berdaya. Iya, luar biasa. Kita berikan aplaus kepada keempat narasumber kita. Dan kita tutup diskusi kali ini dengan sebuah lagu yang keren dari Mas Taufik. Silakan. Mother